Lagi-lagi muncul lagi Johnny Somali KW. Maksudnya gimana tuh, No? Jadi ada seorang streamer yang dari Amerika melakukan in real live stream, dimana lagi kalau bukan di Jepang, dan melakukannya dengan kerusuhan dan sangat-sangat mengganggu sekitarnya. Dan orang ini sebenarnya bukan orang baru, melainkan udah pernah gue bahas karena emang kelakuannya pas in real live stream tuh bener-bener keterlaluan. Namanya Mas DB, kita panggil aja DB lah ya, karena gue males baca namanya, ribet banget. Jadi Mas DB ini adalah seorang streamer kick, ya videonya selesai. Biasanya penonton-penonton setia gue tuh di komen pasti langsung bilang gitu, oh streamer kick, oke, no, terima kasih, videonya sampai sini saja gitu. Tapi ya ini adalah streamer kick yang udah pernah gue bahas di video gue, kalau nggak salah itu di thumbnail yang ini, yang dimana dia itu melakukan tindakan-tindakan kekerasan ke streamer-streamer lainnya dengan cara yang kurang ajar banget. Ya tiba-tiba kayak dicipok gitu ya, tiba-tiba langsung kayak di apalah, pokoknya aneh dan cringe banget, dan kayak gangguan jiwa malah jatuhnya sebenarnya. Dan dia bawa penyakit ini kemana? Ke Jepang, ke Hokkaido, Sapporo lebih tepatnya. I said to him, sorry. Are you okay? Are you okay? I said, gonomasai, sorry, whatever his language. No. Just don't do it. Dia melakukannya demi apa? Demi traffic, demi views, dan spoiler alert, nggak laku, nggak ada yang peduli. Tapi ya tetap dia lakuin. Aneh banget loh. Jadi apa yang sebenarnya terjadi sama Bang DB? Ngapain dia di Jepang? Dan apakah mungkin kedepannya akan makin sulit nih buat kalian semua traveling ke Jepang? Sangat bisa jadi. Sangat bisa jadi karena makhluk-makhluk kayak gini tuh DB, seorang streamer yang gue nggak peduli siapa dia, dan dia berasal dari Kick, dan dia itu suka bikin konten-konten yang emang sepertinya itu kontroversial. Tapi yang gue tuh ngebayanginnya tuh enyuh banget di hati, ngerti gak sih lo? Gue tuh ngebayanginnya kayak lu udah ngejual diri lu ke setan, tapi masih nggak sukses gitu. Ya ngapain? Ngerti gak sih? Dia udah bikin kerusuhan, dia juga sering berurusan sama security atau bahkan mungkin polisi, tapi ya segitu-segitu aja, masih nggak ada yang peduli, masih nggak meledak-meledak juga gitu, masih nggak membuat dia menjadi streamer terkenal yang bakal menggelegarkan dunia dan lain-lain. Enggak ya, segitu-segitu aja. Kan kocak ya? Enggak sih, gue nggak mau kasihan, gue malah bilangnya kocak gitu. Gimana kalau dia pakai jasa Luno? Nggak bakal selamat, nggak bisa, emang udah dari lubuk hati terdalam emang udah jadi orang gagal kata gue mah. Jadi Bang DB ini pergi ke Jepang, lebih tepatnya ke Hokkaido, dan dia itu tuh di sana tuh ya live streaming di Kick seperti biasa, sampai akhirnya dia buat sebuah challenge ke dirinya sendiri yang bener-bener stupid banget. The next person to come to this vending machine is getting hit with this. I'm not gonna lie. This is like a whole block of Do it, I'll drop 100 subs, you know I will. So drop the 100 subs, because I'm gonna do it more now that... Drop the 100 subs. Drop the 100 subs. Yes, dia bilang dia akan lempar bola salju ke orang. Dan itu semua akan dia lakuin kalau dia dapetin 100 subs. 100 subs itu kayak gift membership di YouTube gitulah. Emang kenapa no kalau ngelempar bola salju bukannya aman-aman aja ya? Nah, mungkin lu pada udah sering gitu ya ngeliat di kartun atau di banyak drama-drama lempar-lemparan salju lucu-lucuan romantis. Iya, tapi bukan berarti nggak sakit sama sekali atau bisa berbahaya. Yes, lempar-lemparan bola salju di lingkungan yang emang kayak lapangan gitu, itu biasanya aman karena saljunya biasanya masih ini gue ngomong dari perspektif gue ya, udah pernah ke salju dan ke Jepang juga, dan di Jepangnya pada saat itu lagi salju gitu ya. Itu aman kalau misalnya itu, karena masih kayak air hujan dikumpulin aja gitu, kena ya paling bus gitu, cuman jadi apa gitu. Tapi kalau di tempat-tempat jalanan kayak gini nih bahaya banget. Kenapa? Yang pertama, ada batu, kerikil, atau berbagai macam substansi-substansi lain yang ngumpet di balik bola saljunya yang kalau dilempar bisa melukai orang. Kedua, bola saljunya itu sendiri kalau udah agak mengeras ya jadi kayak batu es. Ya batu es dilempar ke muka lu gimana? Lumayan nggak tuh? Ya intinya lempar-lempar bola salju itu kalau kalau nggak di taraf yang sebenarnya gitu, atau di tempat yang aman dan emang dengan lemparan yang juga niatnya nggak ngelukain, bisa aman. Tapi ada bahayanya kalau lu main bola salju dan saljunya dari yang tempat-tempatnya kotor kayak gini lah. Dan kalau kalian tahu ya, bola salju dilempar ke lu walaupun aman dan lain-lain juga bisa sakit, juga bisa bengkak gitu. Ya nggak bengkak, tapi ya lu bisa lihat contoh di video inilah. Ya itu lebay sih ya, dia emang pemain softball gitu loh, jadi emang bakal kenceng. Tapi ya you get my point lah. Dan si Bang DB ini malah lempar bola saljunya ke salah satu staff yang lagi bekerja ke situ. Wow, keren banget lu Bang. Do it, my son. Okay. Sorry. Yeah. Hug. Yeah. Sorry. Gonomasai. What's wrong with you? Wait, what? What's wrong with you? What's wrong with you? I just threw a snowball.
Yeah, why? Why Do you in want me the face? Why in the face of the staff member Do here? you want me to throw a snowball at you? Pada saat dia selesai melempar itu mau sosokan minta maaf, tapi dia langsung dikonfrontasi sama turis lainnya yang merasa tindakannya itu sangat-sangat tidak tepat. Seperti yang gue bilang, lempar bola salju kalau di konteksnya jalanan kayak gini itu bisa berbahaya. Dan yang bener aja, si staffnya bleeding alias terluka. Why Do you in want the me face? Why in the face of the staff member Do here? you want me to throw a snowball at you? No, Look because at him, his lip is bleeding. yes, his lip is bleeding because of you. Because turn of- it off. Turn it off. No, What's wrong with you? don't touch my phone. You Don't touch my phone. Then walk away from me. You fucking tourist. I'm a tourist? Yeah, you're a tourist, obviously. Dari situ terjadilah konfrontasi keributan antara para turis tersebut. Kalau kalian mungkin lihat tadi si staffnya kayak ketawa-tawa, senyum-senyum, gue kasih tahu aja itu ya gue yakin banget itu bukan kemauan dia, tapi itu kayak apa ya, defense mechanism dia untuk menghindari masalah, dan dia cuman kerja di situ dan dia mungkin emang bukan fighter, bukan orang yang coba konfront sama orang. Dan again, Japan being polite dan lain-lainnya, tapi gue yakin banget dia nggak suka sama hal itu dan dia sebel sama hal itu. Dan again, logika aja gitu, bukan berarti orang itu nggak mau ngelawan dan budayanya nggak boleh ngelawan, bukan berarti boleh lu lawan terus dong. Hal ini pun escalated sampai polisi akhirnya datang, dan polisi sepertinya juga kebingungan untuk memberikan informasi gitu apa yang sedang terjadi, dan korbannya pun udah kayak kabur gitu karena males kena konfrontasi, kena masalah. Throw snowball. Film anybody. Okay. Sorry. Arigato gozaimasu. Thank you. Bye bye. Bro, this guy's a low level SJW. If you're gonna talk to the police, at least do it like get me in trouble. The police like me. Dan ya sepertinya polisinya itu membebaskan karena sesimpel nggak ngerti what's going on. Dan seperti yang kalian dengar tadi bahwa dikatain langsung jadi SJW. Ya, si Bang DB keren ini bilang kalau yang turis negor dia tadi adalah SJW. Mental-mental bocil-bocil Twitter yang baru denger kata SJW, ada orang yang nggak setuju sama dia karena ngebelain orang lain langsung dilabelin SJW. Very problematic situation, very hal yang benar-benar sangat-sangat menyedihkan. Ya ini bocil-bocil incel lu kasih tools dan punya paspor yang bebas kemana-mana, akhirnya jadi kayak gini. Dan bagaimana Johnny Somali menghasilkan bibit-bibit in real life streamer yang lumayan nyebelin gitu. Gue adalah pribadi yang sangat tidak suka staff, pegawai, atau kelas pekerja gitu loh, yang kerjaannya tuh kerjaan yang mungkin di sekitar kalian tuh dianggap kayak pekerjaan remeh-temeh gitu ya, itu dijadikan bahan bully, dijadikan bahan marah-marah customer tuh gue paling ngenyah gitu, paling nyit gitu, ngerti gak sih lo? Karena gue pernah di posisi itu, gue pernah kerja di situ, dan gue tahu mental yang mesti dipunya sama para pegawai yang ngelayanin customer tuh mesti kayak gimana. Jadi agak sedikit agak sedikit baper, bukan personal gitu, atau kayak sebelnya sampai bukan cuman buat konten gitu, tapi kayak pas ngomongin dan ngebayangin aja sebel gitu. Makanya gue bisa tahu tadi senyumnya itu bukan senyum yang kayak wah seru banget lu bang tahu budaya Jepang kalau lagi salju lempar-lempar salju, enggak, tapi senyum yang kayak gue mau menghindari masalah, gue cuman pengen kerjaan gue kelar. Dan di Amerika kalau kalian tahu udah sering banget kayak pekerja-pekerja kayak gini tuh jadi bahan konten. Ya seperti yang kalian sering lihat lah di konten-konten YouTube, Walmart prank sampai jadi tren sendiri, sampai jadi sebuah genre sendiri gitu ya. Kalau ngeprank tuh di Walmart gitu buat ngerjain pegawai-pegawai Walmart yang kerja. Dan hal baiknya, Jepang udah belajar dari Johnny Somali dan berita sudah mengangkat hal ini. 左手に雪玉を持ち、会場スタッフの日本人男性に近づきます。次の瞬間、 Sumimasen. Dan orang-orang di taman dan di Hokkaido ini juga udah mulai memperketat keamanan untuk nggak lagi ada streamer-streamer norak kayak gini. Dan gue nggak tahu ini udah dia dicari polisi apa belum, ini belum ada kabarnya. Tapi orang ini sih kabarnya belum live lagi, jadi mungkin dia udah dicariin. Oh! Yes, polisinya kerja. Tapi itu dugaan, gue nggak tahu sebenarnya apa gimana. Jadi itu yang terjadi sama Bang DB. Please ditangkep, please di Johnny Somalikan ya. Kalau bisa Jepang mengambil langkah-langkah kayak Korea ya, di penjara, nggak boleh keluar, paspornya ditahan. So good. Semua tools rekaman dia diambil, nggak bisa ngapa-ngapain, bingung. Masuk rehabilitasi lah. Itu kayaknya ada something wrong with him. Tapi kalau menurut kalian gimana? Komen di bawah. Kalau kalian suka sama konten-konten untuk belajar, jangan pernah kalian berpikir untuk jadi streamer kayak gini, karena ujung-ujungnya gagal juga. Nggak ada yang kasih 100 subs. Kalian bisa support channel ini dengan sesimpel klik tombol subscribe. Dan ya, sekian seputar internet untuk episode kali ini. Gue Nobring pamit undur diri. Dan untuk kita semua, stay clean and sound. Johnny Somali, bulan Maret pengadilan.